Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa di channel Gria Sehat Bapak 99 ya. Kita ada di konten pertama ini. Konten ini insya Allah akan menjadi konten edukasi bagi teman-teman semua ya tentang tips-tips sederhana bagaimana kita memahami keluhan-keluhan yang mungkin kita rasakan dan bagaimana kira-kira cara sederhana atau cara mandiri yang bisa kita lakukan untuk membantunya ya. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas satu keluhan yang paling sering datang ke klinik ya, Mas Dika. Ya, saya ditemani oleh Mas Dika. Keluhan yang akan kita bahas apa Mas ini sekarang? Jadi pertama, fenomenanya itu kan gini Ustadz. ya. Orang itu kan nggak sakit, dia nggak sakit. Jadi kita nggak sakit, tetapi sering merasa capek. Jadi dikit-dikit capek, pengen tidur, ngantukan gitu. Ya. Jadi teman-teman tuh merasa nggak sakit tapi gampang capek ya. Nah itu kira-kira kenapa ya? Nah tidak semua gampang capek itu sama loh Mas. Oh gitu. Ya. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita merasa gampang capek, lalu obatnya mesti sama, harus berarti apalagi kalau teman-teman gegabah langsung minum obat minuman berenergi misalnya, itu bisa bermasalah ya. Kita harus pahami dulu ada 3 pola Mas Dika. 3 pola mengapa orang itu gampang capek ya. Pola pertama adalah pola yang memang sumber energinya sudah lemah ya. Jadi baterainya kapasitasnya kurang gitu loh Mas. Ngedrop ya. Ya ngedrop. Jadi atau bayangkan begini Mas Dika, seperti Mas Dika punya sumur. Sumur itu memang sumbernya sudah nggak ada itu. Sumbernya sudah sangat sedikit. Iya. Biasanya misalnya dia sehari bisa sekian ratus liter air. Nah, ini dia hanya menghasilkan sedikit ya. Jadi memang hanya sedikit sumbernya. Itu pola pertama ya, Mas. Nah, pola yang kedua sumbernya sebenarnya banyak, Mas. Dia menghasilkan air itu cukup atau energinya cukup, cuma nggak bisa diambil karena rusak ininya. Kalau orang dulu kan ngambil air, pompanya yang rusak. Pompanya rusak. Iya. Jadi bukan karena jumlahnya yang kurang, ya. Bukan jumlahnya yang kurang, tetapi cara ngambilnya yang nggak bisa. Itu pola yang kedua. Nah, pola yang ketiga adalah memang terlalu banyak diambil. Ya. Jadi kalau pola yang pertama tadi adalah orang yang kekurangan energi dasar atau ibarat sumur memang sumbernya sudah sedikit ngalirnya. Lalu yang kedua karena tersumbatnya pompanya yang nggak bisa mengambil air, atau yang ketiga karena memang yang ngambil terlalu banyak orang gitu. Oh iya. Nah, jadi ada tiga pola ini dan itu punya ciri masing-masing Mas ya. Nah, saya akan bahas ciri satu demi satu ya. Jika orang misalnya lelahnya itu gini Mas. Jadi kalau dia bekerja sedikit atau jalan sedikit itu langsung rasa capek gitu. Misalnya kalau ibu-ibu itu nyapu aja capek. Jadi nyapu aja capek lalu disertai nafas itu pendek. Ya, jadi gampang ngambil nafas gitu loh, atau tersengal-sengal. Nah, tersengal-sengal atau terengah-engah. Jadi satu, jika orang gampang capek yaitu cirinya kerja sedikit capek. Lalu yang kedua gampang tersengal-sengal, berarti itu gampang lelah karena memang sumbernya kurang. Oh iya. Sumbernya yang kurang. Nah, yang berarti nanti yang harus dilakukan ya memperbaiki sumber. Iya, bukan memperbaiki pompanya ya. Bukan memperbaiki pompanya. Tapi nanti kalau dipompa terus malah tambah ngedrop dia. Udah tambah ngedrop nanti. Nah, lalu pola yang kedua yaitu pola yang pompanya rusak tadi, atau kalau bahasa sederhananya itu barangnya ada tapi nggak bisa dikirim Mas. Oh iya. Distributornya nggak ada. Distributornya nggak berfungsi. Kalau seperti itu orang sebenarnya dia nggak kurang energi, cuma nggak ngalir aja. Cirinya, nah ini cirinya ya, bau kencang. Badan terasa berat. Jadi lelah tapi badan itu berat. Terus ini kencang, dan kencangnya bukan hanya di bahu sebenarnya. Bau kencang, kadang-kadang kaki itu ya kencang. Boyok rasanya kenceng. Jadi kayak tubuh itu penuh gitu loh Mas. Karena ada barangnya tapi nggak bisa mengalir. Ya, barangnya ada atau energinya ada tapi nggak ngalir. Nah itu ciri kedua. Nah kalau yang kayak gini malah dikasih minuman berenergi, ya fatal Mas.
tambah manteng dia. Dia pada manteng nanti. Ya. Dan orang itu kebanyakan orang kan menduganya kalau kekurangan kalau gampang lelah kan energinya kurang. Iya. Nah, itu adalah imajinasi yang keliru atau pemahaman yang keliru dan bisa berakibat kurang baik justru. Nah, yang ketiga, airnya ada sebenarnya ngalir, pompanya ada, tapi yang ngambil terlalu banyak. Overworking kalau bahasanya. Memang terlalu banyak kerja dia. Dan biasanya terlalu banyak kerja itu ya karena pikiran. Oh iya. Jadi yang disebut bekerja itu jangan dibayangi hanya fisik saja ya. Banyak kerja itu bisa karena bisa oleh pikiran kita. Jadi ketika seseorang itu mikirkan sesuatu atau stres lah ya, itu kan energinya terkuras banyak sekali. Nah, jadi ada 3 pola ini yang perlu teman-teman pahami ya. Ya, satu, kenapa kok orang gampang capek? Satu, karena sumbernya kurang. 2, karena alirannya yang tidak jalan atau cara ngambilnya yang tidak bisa. Yang ketiga, terlalu banyak dipakai. Dan ini nanti cara menanganinya beda-beda Mas Dikan. Oh iya. Jangan disamakan ya. Kalau ini nanti disamakan bisa repot. Terutama yang sering banyak saya amati di pasien-pasien, orang gampang lelah lalu minum minuman berenergi. Ya saya nggak nyebut merek ya. Minuman berenergi itu resikonya terlalu besar karena nanti sumbatannya makin banyak. Iya. Jadi kayak Mas Dika mau ngirim barang, mau mengirimkan sesuatu karena truknya yang distributornya nggak berfungsi, tapi Mas Dika ngirim terus. Iya. Ya makin macet. Malah numpuk nanti. Malah macet itu, iya malah numpuk. Kayak Mas Dika main di Simpang 5 ada. Wah ini jalan kok sepi ya. Ternyata sepinya itu karena macet. Numpuk di Simpang 5. Numpuk di Simpang 5. Lah terus malah dikuasai kendaraan banyak. Artinya nanti tumpukannya makin banyak. Makin banyak. Nah nanti akan terjadi stagnasi yang justru akan menimbulkan problem-problem yang tidak kita inginkan Mas ya. Oke, nah sekarang ya. Kira-kira bagaimana cara kita mengetahui? Ya. Jadi kira-kira ini saya polanya yang pertama, yang kedua atau yang ketiga gitu. Nah, ini tadi sudah saya ringkas sebentar ya, tapi saya ingin mempertegas lagi. Kalau pola yang pertama, teman-teman karena sumbernya kurang. Memang airnya itu kurang. Kurang ya. Itu cirinya gampang capek, Mas. Jadi kerja sedikit capek atau ada nafas tadi yang pendek-pendek. Jadi nafas pendek-pendek gitu. Nah, kalau teman-teman kok gampang capeknya gitu, itu bukan karena sumbatan, itu karena memang energinya kurang. Berarti kalau yang seperti itu nanti penanganannya gimana? Ya diperbaiki sumbernya. Nanti ada teknik-teknik untuk memperbaiki sumber ya. Lalu yang kedua, yang orang gampang lelah dengan ciri badannya itu Mas berat Mas. Ini kenceng. Kadang-kadang di sini itu wajah itu rasanya itu kebak kalau orang Jawa itu. Jadi kayak di sini manteng, kayak penuh cenut-cenut gitu ya. Kayak mau meledak cenut. Jadi kayak ada mau ledakan gitu. Nah, biasanya yang paling sering ya bau kenceng. Itu yang paling sering. Itu energinya cukup cuma nggak ngalir. Nah kayak gitu itu kalau malah dikasih energi ya malah makin macet nanti. Malah makin macet ya karena distributornya nggak ada. Kalau sudah gitu, kalau malah dipaksa terus, akhirnya ada ledakan Mas. Ya, ledakan itu bentuknya bisa macam-macam. Ya bisa jadi tensinya jadi naik, jadi macam-macam lah ya. Lalu yang ketiga, ini yang tadi belum saya singgung ya. Jadi orang lelah karena memang pekerjaannya terlalu banyak. Jadi bekerja terlalu banyak, overworking. Ya, jadi setiap hari stres lah. Iya. Ya, memang setiap hari stres. Nah, itu cirinya kalau bangun tidur aja susah. Jadi kelihatannya di pola tidur, Mas, paling banyak ya. Saya nggak mengatakan semuanya begitu, tapi paling banyak terganggunya pola tidur. Satu, tidur susah. Yang kedua, bangun tidur nggak enak rasanya. Oh, jadi habis istirahat nggak malah seger tapi nggak nyaman ya. Jadi kalau teman-teman tidur, harusnya bangun tidurnya nyaman ya. Seger. Nah, ini bangun tidur malah nggak enak itu rasanya. Nah, itu berarti kurang energinya atau gampang lelahnya karena overworking. Nah, berarti kalau yang seperti itu, ya tentu cara penanganannya beda. Iya kan? Dikurangi stresnya, dikurangi kerjaannya kalau bisa. Iya, beban kerjanya Jadi itu saya kira 3 pola yang teman-teman harus pahami, ya terutama ini pasien-pasien di Gria Sehat Sebak 99 ya, agar tidak tergesa-gesa mengambil tindakan. Kalau gampang lelah,
yang memang harus hati-hati ketika orang gampang lelah langsung menggunakan obat berenergi, Mas. Iya. Itu sangat berisiko ya, sangat berisiko karena nanti kalau polanya keliru nanti bisa repot. Oh iya. Ya kalau kita bayangkan misalnya ada kuda, kita ibaratkan kuda ya Mas ya, atau sapi, dia itu sudah lelah nggak makan, lalu dipaksa kerja. Iya. Oh nanti mungkin dalam sesaat dia langsung bisa mau bekerja sesaat, tapi kan resikonya terlalu tinggi. Nah insya Allah nanti di video berikutnya Mas Dika kita akan bahas tentang bagaimana menangani cara sederhana ya, atau tips-tips sederhana menangani gampang lelah, ya gampang capek. Ya saya kira demikian. Terima kasih Mas Dika sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tunggu video berikutnya ya tentang bagaimana tipsnya ketika kita gampang lelah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.